Shalom saudara-saudara, pada saat ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya memakai talit. Nah, talit itu ada dua macam saudara-saudara. Talit yang ini adalah talit kecil atau disebut dengan talit katan. Nah, di talit katan ini terdapat yang disebut ini antarah, ya. Di sini ini ada tulisannya. Tulisannya adalah Baruch ata Yahweh Eloheinu melek haolam asher kitshanu b'mitvotaf v'tzivanu lehitatif b'sitzit. Nah, saudara yang terkasih, di talit ini juga ada rumbai-rumbai. Ini yang dikenal dengan sit-sit, saudara. Nilai gematria dari sit-sit ini ya, adalah 600 dan ditambah dengan aturan ya, bahwa ada 8 helai benang dan 5 buah simpul dari setiap sudutnya. Maka jumlah nilainya adalah 613. Dan itu adalah jumlah seluruh peraturan yang ada di dalam Torah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, seringkali orang bertanya bagaimana cara memakai talit ini. Nah, talit ini dikenal juga dengan jubah doa, saudara. Nah, Yesua dulu pada waktu ada di dunia ini, dia juga memakai jubah doa ini. Kalau saudara melihat ada seorang perempuan yang sakit pendarahan, dia memegang ujung jubah Yesua. Nah, itu yang dipegang adalah sit-sitnya ini. Karena di sit-sit ini pelintiran ini membentuk satu huruf atau satu kalimat Yahweh Ehad atau Yahweh Esa. Jadi yang dipegang oleh perempuan yang sakit pendarahan itu adalah nama Yahweh, sehingga perempuan itu sembuh. Nah, demikian juga saudara-saudara, kalau kita melihat ada seorang perempuan yang dibangkitkan oleh Yesua, pada waktu itu Yesua berkata Talita kum, itu dalam terjemahan lain. Tetapi dalam teks bahasa Ibrani akan ditulis Talita kumi. Nah, itu sebetulnya artinya hai perempuan yang ditutup talit, bangkit. Jadi talit itu ini jubah doa, kum itu artinya bangkit, mi itu karena gendernya perempuan. Jadi Yesua pada waktu itu membangkitkan seorang perempuan yang ditutup wajahnya dengan talit ini. Karena ini ya, kalau orangnya meninggal itu sit-sitnya dipotong, saudara, sebagai tanda bahwa tugasnya di dunia ini sudah selesai. Nah, oleh karena itulah talit ini ditutupkan dan Yesua katakan Talita kumi, artinya hai perempuan yang ditutup talit, bangkit, kum. Nah, itu yang Yesua lakukan. Begitu juga kalau saudara melihat ketika Raja Daud ini dikejar-kejar oleh Saul, lalu Saul pada waktu pagi hari dia sedang ada di kubu gunung, dia sedang buang hajat. Pagi-pagi itu Daud mendatangi Saul dan memotong ujung jubahnya. Nah, ini yang dipotong sit-sitnya, saudara. Padahal untuk memotong ini harusnya orangnya sudah meninggal baru dipotong. Tetapi Daud memotong pada waktu Saul masih hidup. Jadi secara hukum profetik, hubungan antara Tuhan dengan Saul, Bapak Yahweh dengan Saul diputus oleh Daud.
Sehingga pada waktu itu Daud berkata, Tuhan, coba lihat, orang mengatakan bahwa aku membenci Tuhan, faktanya aku tidak melakukan pembunuhan. Lihat, penjaga-penjaga Tuhan, mereka tertidur, aku bisa saja membunuh, tetapi aku mengasihi engkau. Lihat, aku potong jumbai jubahnya. Nah, itu yang dipotong oleh Daud, saudara. Nah, saat ini saya akan memberitahu bagaimana cara memakai talit ini, saudara. Nah, talit ini ada dua macam, yang disebut talit katan dan talit gadol. Itu pemakaiannya berbeda, saudara. Mungkin kalau saya bicara tentang talit ini, banyak pendeta-pendeta yang masih berpandangan Yunani. Mereka berkata, kok sampai atributnya saja kok dipakai, ditiru. Bukankah itu adatnya orang Yahudi? Saya katakan ini bukan adat orang Yahudi, tetapi perintah Tuhan sendiri. Coba kalau saudara membaca di dalam kitab Bemidbar atau kitab Bilangan pasal yang ke-15 ayat 38, di sana dikatakan, berbicaralah kepada Bani Israel dan haruslah engkau mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus membuat rumbai pada ujung-ujung baju mereka turun-temurun, dan haruslah mereka memberikan benang warna nila pada jumbai ujung baju mereka. Nah, yang disebut ujung baju mereka itu ini sebetulnya sip-sip ini, saudara. Ya. Nah, mengenakan jumbai atau sip-sip ini juga diperintahkan. Kalau saudara membaca juga di kitab Devarim atau kitab Ulangan pasal 22 ayatnya yang ke-12, di sana dikatakan haruslah engkau membuat tali yang terpilin pada keempat punca kain penutup tubuhmu. Nah, kain yang terpilin di sini diterjemahkan dari kata bahasa Ibrani, yaitu gadilim, yang tentunya hal itu merujuk kepada bagian yang terpilin dari sit-sit ini, saudara. Nah, untuk memakai talit katan ini sangatlah mudah. Saudara tinggal memakai seperti ini, ya. Ini sudah selesai. Tetapi tidak demikian kalau kita memakai talit gadol, saudara. Pasti pemasangannya tidak mungkin seperti ini, karena yang belakang itu panjang. Nah, saya akan tunjukkan kepada saudara bagaimana caranya memakai talit gadol. Nah, sekarang saya akan tunjukkan kepada saudara tentang cara memakainya. Nah, ini adalah talit gadol, saudara. Ini sangat besar sekali. Nah, ini besar sekali. Nah, ini besar ya. Ini ada atarahnya. Nah, sekali lagi di atarah ini, ya, ini tertulis kata Baruch ata Yahweh Elohenu melek haolam asher kitshanu bemitvotaf Vetsifanu lehitatif besitsit. Nah, cara pemasangannya begini, saudara. Ya, ini dipasangnya harus benar seperti ini. Ya. Nah, ini harus lurus. Ya, saudara perhatikan. Ini, ya, sama ini harus lurus seperti ini. Kemudian untuk memasang yang bagian belakang ini harus dipegang sini. Ini pegang sini, kemudian saudara lihat ini tangan saya harus memegang ini, ya. Kemudian kita tarik ke belakang sini. Ya, kemudian ditarik ke depan. Nah, begini, saudara. Begitu juga yang di sebelah sini. Ini pegang di sini, ya. Ini tarik ke belakang, kemudian tarik ke depan. Apakah selesai? Belum. Kita perlu supaya diluruskan.
Saudara perhatikan ini, ya. Nah, ini harus lurus seperti ini. Kalau dia lurus, dia akan membentuk seperti ini, ya, seperti ini. Nah, ini. Kemudian yang sini juga sama, ya. Ini kan tadi kan seperti ini ya, dan seperti ini saya ulang sekali lagi. Ini pegangin sini, kemudian tarik ke belakang. Nah, begini. Setelah itu, ini kita luruskan. Nah, yang ini yang rumbai-rumbainya ini agak disampingkan sedikit. Nah, seperti ini kita luruskan. Nah, kalau lurus dia akan seperti ini, saudara. Ada seperti ini, ya. Ini seperti ini. Kemudian setelah itu kita luruskan juga atau kita kasih cepet, ya. Nah, ini seperti ini, saudara. Pakainya biasanya pakai seperti ini, saudara. Pakai ini ya. Ini bisa dipakai untuk mengunci di sini. Ya, seperti ini. Ya, seperti ini, saudara. Tetapi andai kata saudara tidak punya yang seperti ini, ya, maka saudara bisa memakai cepet ini, ya. Saudara mungkin sudah sering lihat ya, ini yang cepet buat apa namanya kertas, ya. Tapi tentu tidak sebesar ini, saudara. Tapi kita pakai yang kecil, seperti ini. Nah, ini bisa dipakai bahkan mungkin lebih kencang, ya, lebih kencang dari yang ini. Kalau ini malah bisa lepas, ya. Yang ini malah bisa lepas. Tapi kalau yang ini itu malah kencang sekali. Nah, ini bisa ditaruh di sini. Nah, terus yang ini juga bisa ditaruh di sini. Nah, seperti ini, saudara. Ini malah kencang sekali ya, nggak bisa lepas. Jadi inilah cara pemakaian talit gadol. Dan saya percaya melalui penerangan ini, saudara akan sama-sama memakai atribut yang Bapak Yahweh sendiri perintahkan. Jadi kalau ada pendeta yang berkata, aku nggak setuju pakai itu, ya silahkan. Karena ini perintah Tuhan sebetulnya, saudara. Ya, saudara boleh protes sama Bapak Yahweh yang memberi perintah di kitab Bemidbar atau kitab Bilangan atau di kitab Dofarim atau kitab Ulangan. Tapi kalau saya mau memakai ini, ya, inilah yang disebut dengan talit gadol. Terima kasih, Bapak Yahweh memberkati. Shalom.